Mulai. 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 Apa gitu topiknya? Topiknya apa yang mau kita bahas sekarang? Pertama mungkin channel ini ngomongin apa sih? Channel ini tuh ngomongin kayak misal kita lagi ngobrol. Biasa kan kita kan adik kandung kan. Ya maksudnya saudara kandung kan. Banyak yang kayak saudara-saudara kandung di luar sana tuh kayak gak akrab gitu loh. Jadi mereka tuh kebanyakan kalau semisal pengen cerita atau pengen ngobrol sama saudara sendiri tuh kayak ada rasa canggungnya gitu loh. Makanya mereka prefer ngobrolnya ya sama teman mereka, sama sahabat mereka, kayak gitu-gitu. Nah, di channel ini aku tuh pengen kayak ngasih tahu ke orang-orang kalau semisal ini kita bisa loh sebagai saudara kandung juga bisa kok saling tukar cerita, terus saling ngasih advice atau saran atau kayak apa sih namanya, bantu ngomong lah. Apa sih namanya? Bantu ngomong. Anu apa? Saran. Bukan. Saran. Bukan, kan saran udah disebut. Anu, gojlokan. Bulian. Bukan. Kok malah bulian sih? Kan harusnya saudara kandung kan ngasih Uh, ini loh apa sih? Cemoohan. Bukan cemoohan. Oh. Aduh. Apa itu namanya? Apa sih namanya tuh? Anjing. Bisa saudara kandung. Bisa saudara kandung kan Curhat. curhat. Kemana? Itu kayak ini loh. Apa sih mau ngomong apa sih tadi tuh anjing? Ini nanti dikat ya. Apa sih? Mungkin dari SMA dulu di wes. Terus sama sih. Jadi ngene. Jadi aku pengen iki apa? Konten ini luwes ya sebagaimana kita ngobrol lah sehari-hari kalau ketemu tuh ya apa. Ya meskipun punya kesibukan masing-masing, kamu kerja terus kamu kuliah, aku kerja terus kan sih. Kadang kala ada semacam kesempatan buat ngomong bareng gitu kan apapun yang kita bahas kan, soal percintaan, terus soal menanggapi masalah, persoalan dengan teman, orang terdekat, Iya. atau apa kan ya, perkuliahan dan yang lain-lain. Jadi mungkin nanti ya apa adanya kita, seluasnya ngomongnya kita wis. Jadi kalau misal ada semacam bleset, apa istilah bleset? Keceplosan ngomong Jawa itu ya jadi ya harap dimaklumi. Ya karena kita emang dari dasarnya juga dari Jawa. Jember, Jawa Timur, kebiasaan sehari-hari ngomongnya Jawa. Jadi di sini juga berupaya untuk ngomong bahasa Indo agar nanti yang nonton kita itu bisa ngerti apa yang kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan keluasan saat kita itu sering ngobrol sebagai kakak adik. Ya membahas apapun nanti tentang ya gimana sih adik curhat tentang masalahnya, terus gimana sih kakak dalam kadang-kala curhat tentang masalahnya, saling memberi solusi atau menanggapi satu sama lain. Jadi intinya itu konten ini. Tapi dalam idealismeku sendiri nanti aku harap konten ini bisa relate sama orang banyak. Karena setauku, semampang sedikit informasi yang aku tahu, kebanyakan anak muda di usia kita, Gen Z lah. Aku kan lahir tahun 2000, kamu 2004. Itu kan seringkali mengalami semacam kita ada di usia-usia yang quarter life crisis loh. Iya. Quarter life crisis, jadi sering mengalami semacam keputusasaan dalam hidup, terus kebingungan arah. Aku sebenarnya mau kemana sih? Ini pilihanku tepat gak sih? Terus gak cuma dalam diri, kadang faktor eksternal, faktor
di luar kita itu juga mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung perasaan kita. Misal, nah, kita wes mengalami quarter life crisis, kebingungan nih menentukan arah hidup. Tiba-tiba ada bahlil, kan kayaknya tambah mumet ya, Iya, iya. tambah pusing ya bahasa Indonesia nih. Kayak gitu. Jadi aku harap nanti penonton itu bisa relate sama kita. Jadi kita itu mengajak ya kalau bisa nanti bisa streaming agar Betul. kalau bisa lebih banyak streaming malah. Mm-mm. Agar apa? Agar kita lebih banyak interaksi dengan viewer, penonton, berbagi cerita lah, meskipun nanti lewat komentar atau semacamnya nanti itu hal teknis yang bisa dipikirkan lebih lanjut. Kita saling berbagi. Di usia kalian saat ini yang mungkin nanti penonton kita itu seusia dengan kita itu gimana sih perasaan? Iya, iya. Nah, sedikit informasi yang aku tahu juga banyak di usia kita dan di atas kita sedikit dan di bawah kita sedikit juga. Itu sering ada banyak berita mengalami depresi, terus ada kasus baru-baru ini di Jember beberapa bulan yang lalu ada semacam kasus mahasiswa depresi lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Itu kita dalam upaya berempati dengan kondisi itu. Jadi kalau bisa apa yang kalian nggak bisa omongkan, ayo kita interaksikan. Jadi kita saling sharing gitu. Saling sharing. Jadi apa ya istilahnya itu pendeknya kita berbagi perasaan satu sama lain. Mhm. Nah, dan yo apa kalau sedikit cerita background kita nanti mungkin bisa ada semacam sesi khusus yang membahas ini. Background kita adalah kakak beradik yang dari kecil orang tua kita itu pisah. Yang aku sebagai kakak itu kadang-kala berpikir aku bukan ditinggal, orang tua cerai itu ketika kelas 6 SD. Waktu itu sedang akan mempersiapkan ujian nasional. Tinggal beberapa minggu. Jadi di situ wah kalau boleh cerita sedikit depresi sebenarnya. Sampai ada dalam satu situasi ya aku tuh nggak bisa ditinggal sendiri. Bayangin gimana? Bayangin tim anjing. Merusak suasana ya. Hah? Bener apa? Nah, Ada jadi iklan barusan. Oke. Terus. aku lanjut ya. Aku ada dalam situasi itu, iki serius, jujur. Hmm. Sampai gak bisa ditinggal sendiri. Lek sampai ditinggal, dewean ingin ngomah, sendirian di rumah. Wah, itu wes koyo halusinasi. Halusinasinya itu berupa suara. Hmm. Suaranya ini kayak ada orang lagi teriak saling tengkar. Tapi nggak jelas ngomong apa. Cuma teriak-teriak tok aja. Kayak gumam-gumam gitu. Duduk gumam, yo koyo aku Bisik-bisik. duduk bisik, jeret dek kupingmu. Sekeras itu berarti. Iya. Terus Suaranya keras tapi nggak jelas. nggak jelas ngomongnya apa. Bahasanya apa ini nggak jelas duduk. Ya pokoknya intinya gitu loh, kayak jeret-jeret. Terus suara benda-benda itu dibanting-banting. Suara kaca pecah, piring pecah, kursi dibanting ke tembok, ke lantai. Bener-bener saya ngono. Jadi aku beberapa kali ngalami itu, cuma aku gak ngomong karena menurutku waktu itu bahwa aku bingung pisan aku kenapa. Jadi waktu itu yo akhirnya sebab beberapa kali mengalami hal yang seperti itu
sampai akhirnya ketemu sama Bunda. Aku di kamar, aku nonton TV sendirian. Waktu itu kamu sama Anya tuh dibawa kondangan apa ya? Kondangan kalau itu. Kondangan aku sendirian di rumah. Padahal nonton TV. Langsung ini, langsung meringkuk kan, nutupi kuping. Wah, Bunda, kok? Oh boleh, boleh. Kenapa, nak? Nah, aku nggak ngerti. Aku gak bisa membayangkan Bunda mau kenapa nak? Iya, boleh Iya, ngono iya, lah iya. jawabannya. Iya, iya, iya. Apa boleh. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti apa waktu itu saya kelas 6 SD, aku gak ngerti apa. Itu moro-moro ngono ae. Akhirnya aku, solusi pertama itu aku dibelikan headset. Makanya dari dulu sampai sekarang sebenarnya aku tuh suka pakai headset. Karena kebiasaan dari kecil juga ya. Biasa dari kecil. Jadi mungkin itu aku nggak pernah konsultasi ke ahlinya, dokter kejiwaan atau psikolog dan sebagainya ya, cuma iku aja terapin pakai headset. Cuma saya nggak bisa ditinggal sendiri, tapi sudah berkurang. Ceritanya itu kayak volumenya turun, suara-suara banting-bantingan itu turun volumenya. Tapi saya tetap, jadi headset kita, yo mau nggak mau aku harus keluar lah, misal ditinggal di rumah. Ya dolan di ngarep tuh, di depan, di latar ya sudah nunggu di situ. Sampai akhirnya kerungu ambek keluarga besar. Waktu itu aku inget dibawa pakai mobil ke Papuma. Jadi di situ sama Bude itu disuruh buat sama Bude apa lali aku lupa. Pokok intinya aku di situ di Papuma, Pantai Watuloh, Jember, Papuma, disuruh jerit, disuruh teriak Sekencang-kencangnya. sekencang-kencangnya. Lah nggak salah 2 kali, maksudnya 1 kali situ disuruh teriak, terus ya wes main-main, terus beberapa waktu kemudian ngono maneh itu lagi sembuh ternyata. Nggak pakai headset lagi. Ya tetap sampai SMP mungkin ya karena wis kebiasaan nggak headset, pakai headset wis kebiasaan, jadi sampai SMP aku saya tetap gawean headset, sering pakai headset. Jadi ya itu sekilas lah. Jadi dampak dari apa broken home pada anak yang seringkali baru-baru ini aku baca di beberapa berita dan beberapa opini, baik itu opini tertulis di artikel dan opini di konten media sosial yang itu bebas, influencer gitu kan kadang yang seringkali mengangkat isu tersebut. Jadi aku relate dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Satu itu aku relate, jadi aku pengen ngajak orang-orang yang mengalami hal yang serupa meskipun nggak sama. Kan banyak itu kan isu apa itu fatherless dan sebagainya, mother apa itu istilah baru itu apa. Motherfucker. jadi intinya adalah bagaimana keadaan lingkungan terdekat, lingkungan yang sempit ini, keluarga sendiri adalah mempengaruhi sifat kita, sampai mempengaruhi sepengaruh itulah intinya. Itu yang pertama. Jadi aku pengen guide atau mengajak orang-orang yang mengalami hal yang serupa, ya ayo saling berbagi. Iya. Itu yang pertama. Dan dalam upaya juga berempati agar kejadian yang enggak seharusnya terjadi seperti mengakhiri hidup sendiri dengan cara apapun, terus kabur dari rumah, menggunakan obat-obatan terlarang, kecanduan minum-minuman keras, apapun yang itu pelampiasan sifatnya yang buruk. Tapi jadi ya ayo kita saling berbagi
mbok yo oh, istilahnya ini mungkin saja bisa sedikit reda. Itu yang pertama. Itu tentang idealisme konten ini menurutku nantinya ke depan. Yang kedua adalah aku juga sebenarnya pengen tahu dari sudut pandang adikku tentang kondisi keluarga kita itu seperti apa sebenarnya. Karena aku sebagai kakak yang tertua kayak ngerasa aku ditinggal saat kelas 6 SD, otomatis kamu kelas Satu. satu ya, satu atau dua ya, Iya, satu tahun dua. satu atau dua, otomatis hanya intinya gini wes, waktu itu aku umur berapa berarti? 12, Iya, ya segitu lah. enggak 11 kali ya, Hmm. 11, sekitar 10, 11, kamu 4 tahun di bawahku berarti umur 6 tahun, enggak 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 8 tahun lah. 6 7 tahun. Terus hanya 3 tahun di bawahmu berarti hanya sih umur 3 tahun istilahnya lek kamu umur, kalau kamu umur 6 tahun berarti kamu umur 3 tahun. Berarti hanya umur 3 tahun. Aku ditinggal mulai SD. Jadi mungkin bisa sedikit lebih mengerti. Dan kamu ditinggal mulai kelas 4. Terus saya ditinggal mulai kelas 1. Jadi hanya dia tinggal mulai umur 3 berarti. 3 4. Hmm. Jadi selama proses perkembangan kita menuju hanya akan menjadi dewasa, baru menginjak usia remaja kan. Kamu sudah menjadi dewasa, aku sudah usia 25 saat ini. Gimana sih? Apa yang membentuk kalian, proses kalian? Karena kita nggak pernah, bukan nggak pernah sih, sedikit terdidik dalam apa? Cara-cara pendidikan keluarga kan. Kayak teman-teman kita yang lain Hmm. atau orang-orang kebanyakan. Kita kan jarang mendapat pendidikan di dalam keluarga. Jadi, tapi kok bisa survive nih? Nah, aku penasaran itu sebenarnya. Perasaannya apa terus kecil saat SMP, SMA saat ini. Karena aku sendiri merasa sikap, sifat dan perilakuku sekarang itu sedikit dipengaruhi oleh itu. Jadi aku yang cenderung lama dalam mengambil keputusan, cenderung terlalu banyak berpikir, terus dalam setiap situasi atau masalah yang dituntut untuk segera eh, memutuskan sesuatu, aku cenderung lebih memikirkan emosi daripada orang lain, daripada objektivitas dari masalah itu sendiri. Jadi yang cenderung kalau ada masalah cenderung lebih mudah larut dalam masalah tersebut, cenderung susah keluar. Itu setelah beberapa muhasabah, perenungan diri ya, itu kayak ini sedikit banyak tanpa menyalahkan orang tua ya, tanpa menyalahkan orang tua. Ya menurutku sifat perilaku, sifat dasarku terbentuk mungkin dari sejak itu. Memang ada sedikit perubahan karena bertemu banyak teman, lingkungan baru, faktor pendidikan juga, organisasi, perkuliahan dan sebagainya. Jadi aku yang sebelumnya orang yang jarang ngomong jadi bisa sering ngomong akhirnya sekarang ini. Itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor baru yang ya sebenarnya kalau dihitung-hitung ya baru-baru ini. Tapi kan sifat sifat yang sudah lama terbentuk ini kan nggak serta-merta hilang. Nah, lek kok ada adikku ki apa sih? Lek aku sendiri. Terus ketiga, konten ini nantinya akan ya selayaknya kita selama ini lek ngobrol lah, bicara soal politik, bicara soal apa? Konspirasi.
Lanjut ya. Sempat kepotong tadi. Lanjut di poin ketiga kan. Hmm. Coba poin ketiga. Ya, poin ketiga itu nanti ya selayaknya kita ngobrol selama ini, kita bicara soal konspirasi, politik, apa. Cuman bedanya Kadang sebelumnya ya kan bahas nggak direkam kan. Amerika, Dan sekarang itu kita horor, direkomendasikan. Horor. pengalaman horor. Ya meskipun kebanyakan konten sekarang ini kan apa, Tan Malaka itu kan berusaha untuk menyingkirkan logika mistika kalau dalam teorinya Tan Malaka itu kan. Jadi ya aku sebagai orang yang pernah berorganisasi ya sedikit banyak sering berdiskusi tentang hal itu, tapi bicara horor dengan adik sendiri itu bukan soal kita Percaya atau enggak ya? percaya atau enggak. Jadi ya seru aja kita Seru. kayak semacam berbagi pengalaman, perasaan dalam kita mengalami kejadian yang tidak masuk dalam logika. Tapi ketika kita ngomongkan, obrolkan itu seru loh dalam cerita. Benar. Karena terlepas juga Indonesia nggak terlepas dari hal mistis kan pastinya. Ya meskipun aku sendiri ya nggak percaya sebenarnya hal-hal yang semacam itu. Cuma kalau Tapi misalnya kalau dilihat dari diobrolkan tuh seru. dan dilihat dari pengalaman kita sendiri pun kayak ya itu real anjing. Itu bener real gitu. Ya itu terlepas dari percaya atau Terlepas tidaknya itu sih. halusinasi atau semacamnya, kalau aku sendiri seru loh ngomong itu. Ya anggap-anggap apa sebenarnya anggap-anggap bekal buat lebih dekat dengan orang di sekitar kan. Ya oke lah, itu intinya adalah ke depan nanti konten ini bedanya kita tuh sering ngobrol, tapi nanti ke depan akan sering di take video, jadi bahasanya tuh didokumentasikan, bedanya di situ. Yang kedua bedanya kita dipaksa pakai bahasa Indo padahal sering kali pakai bahasa Jawa. Nah, itu ya butuh apa namanya proses dan ini konten pertama kita. Aku dari tadi ngomong ya juga terbata-bata mau bahas apa, karena sedikit gak natural karena mungkin ada kamera. Jadi mungkin ke depan bakal lebih terbiasa. Jadi kurang lebihnya konten ini ya saya mohon maaf karena ya maklum lah konten Maklum masih konten day ya, one ya, masih day one. Jadi banyak lah nanti yang kita bahas. Jadi ya harapannya nanti kalau misalnya ada penonton ya rungokno ae lah wis jawone. Dirungokno ae, apa didengarkan aja. Ya anggap aja teman makan kalian kan. Tuh. Atau ASMR. Betul. Dan sebenarnya kita Dan tuh kasih saran. dan sebenarnya kita tuh dari awal konsep itu kita tuh bertiga sebenarnya. Jadi kita kan dari 3 bersaudara kan. Ini kakak pertama, kakak kedua, dan ada adik kita sebenarnya cewek. Cuman Adik kan adik kita cewek. Cuman dia lagi keluar. Cuman dia. Ya udah gitu. nah, Mungkin untuk next episode-nya Anya bakal muncul di sini. ya aku ngomong suwi ya 20 menit mau. Saya awakmu. Ya minimal sampai nanya lah. Ya opo menurutku kayak ngono, menurutmu opo ono tambahan sanggahan? Menurutku ya kurang lebih sama sih, kurang lebih sama konsepnya kan seperti itu emang. Cuman harapanku untuk kedepannya itu kita kan pastinya tetap menyusun konsep ngobrol kan, deep talk, ngobrol dan segala macam. Cuma harapanku tuh kayak kita tuh bisa bikin konten vlog, ngobrol sambil di vlog gitu loh, jalan-jalan kemana atau keliling Jember mungkin. Itu menurutku ya mungkin bakal lebih seru sih. Karena kan agak boring juga kan cuma duduk-duduk doang gitu. Sesekali lah kita keluar. Dan kalau kalian tahu backgroundnya kenapa konten ini bisa terjadi ya karena Kevin terinspirasi Big Move.
Dan Bigmo, woi, undang Bigmo. Yes. Gak kenal juga kayaknya dia anjing lah. Ini siapa anjing. Tapi ya emang terinspirasi dari Big Mom sih. Makanya kan kita kan ada rencana buat streaming kan. Sangat menginspirasi oleh Big Mom. W Big Mom. Bahasanya bahasa streaming emang gitu kan? W gitu. Chat. Terus apa lagi? Iya apa? Menurutmu itu ke depan ya apa? Kan selebihnya udah dibahas sih paling. Terus dia mau samian. Iya. Yo dari sudut pandangmu lah, coba sedikit. Sedikit apa? Ya, sudut pandangmu apa Tentang tentang iki? tentang konten ini. Udah dibahas, wes dia mau nyamiin udah. Mantap. Lebihnya ikut. Ini lagi udah 20 menitan lebih. Sampai berapa lama? Ya apa? Paling 10 detik pertama udah skip ya. Gak jelas konten ini skip. Sialan. Cuman ya namanya juga Day One ya. Dari gua. Day One pertama. Ini nantinya bakal di YouTube ya. Kita kan belum perkenalan nama YouTube channelnya apa. Nah, apa? Coba. Nah, channel kita itu 1G2K. Kenapa 1G2K? Gak usah ketawa. Kenapa 1G2K? Karena the one and only Gilang. Jadi terinspirasi dari G itu Gilang. Sedangkan K itu Kevin dan Kirana. Aku dan adikku cewek itu namanya Kirana. Makanya kan 2K. Jadi Kevin dan Kirana. 1 Gilang. Tuh. 1G2K. 1G2K. Yes, Yeah. yes sir. Ya itu. Agak canggung sih sebenarnya. Canggung. Tak jadi. Enggak enak Jawa. Gua lagi ngomong Jawa. Tapi dibiasakan bahasa Indonesia. Ruwet subtitle. Karena sama gak kebiasaan enggak. Sedangkan aku kan udah kebiasaan kan. Itu udah kebiasaan, bukan tidak kebiasaan, tapi di luar ya aku sering ngomong bahasa Indo, tapi kita sehari-hari kan ngomong bahasa Jawa. Iya. Jadi ya dalam pikiranku doktrin lah aku lagi ngomong karo Iya, sampean termasuk- ini ya termasuk. ngomong bahasa Jawa. Cuman iya sih. Cuma kalau misalnya aku masih pakai bahasa Indonesia masih bisa karena kan sehari-hariku di Jember kan ngomongnya bahasa Indonesia, teman-teman juga ngomongnya bahasa Indonesia. Sedangkan samian itu kayak kelihatan ya. Bahkan tadi kan sempet pas samian ngomong kan kayak sedikitnya. Iya. Terus dan segala macam tuh Pak kepleset Indonesia, kepleset Jawa di Indonesia. Enggak apa-apa lah. Nah, aku ngomong Jawa kok. Iya, maksudnya Jawa ya udah ngomong Jawa sekalian Dokter gitu. Tirta kan ngono pisan. Enggak, beda samian tuh ngomong misal setitik, langsung sedikit gitu loh. Lah iya. Ya udah setitik, ya harus lanjutkan aja ngomong Jawanya maksudnya. iya. Oke. Kayak Dokter Tirta kan terlalu ngono. dipaksakan sama. Coba Dokter Tirta kan ngono bisa. Iya. Enggak, maksud kelihatan banget kayak mencoba untuk membahasa Indonesia kan gitu. Kalau misal bahasa Jawa ya udah lanjutin Ya, oke Jawa lah next aja. kalau ngono. Next kayak gitu. Nah, kan kayak gimana kan? Apalagi yang mau kita bahas? Tek dor. Sumpah itu garing sih. Sumpah itu bapak-bapak Yo banget. deadlock bro. Deadlock itu lek wis beberapa detik deadlock. Iya, bingung sih. Karena kan nggak ini juga sih kak. Woi, konten ini enggak terkonsep ya apa? Konsep sama sekali. Jadi langsung tag aja gitu kan. Lightning lampu belajar. Iya lagi. Ya mungkin untuk nextnya kan bisa bertahap, mungkin bisa alhamdulillah kebeli lightning di sekitar ruangan ini lightning semua gitu kan jadi enak. Kamera mungkin pakai kamera HP sebenarnya. Yo.
Terus apa lagi? Ini BTW kenapa ini dipakai tablet? Kita Hmm. rencananya ini kita petakan konsep tertulis gitu. Oh, Jadi satu apa apa dasar dasar pembuatan channel iki apa, bareng ngono tujuannya apa sebenarnya, tapi kayaknya nggak perlu sih. Kayaknya cuma bisa. Hmm. Nah, Sih untuk closing gimana? kita bahas closing. Hmm? Kan belum closing. Ya. Jadi oh gini, nanti konten kan channel YouTube kan pasti kan, Hmm. channel channel akun Instagram sama TikTok perlu kan, perlu ya, Akun Instagram perlu perlu enggak ya? perlu lah. Buat apa? Video reel. Reel terus foto, ya reel kayak semacam kita ngabari viewer kita, viewer subscriber sih subscribe ya, Subscriber. Kayak yang udah ada yang subscribe. like subscribe dan komen. Jadi kayak Instagram. kita ngabari, kalau kita bahasakan teman-teman lah guys ya. Ya, kita ngabari teman-teman buat kita bahas apa hari ini. Jadi next tune buat pembahasan selanjutnya ya. Oh boleh. Dari awal berarti ya bikin TikTok, Instagram. Nah, kita udah buat konten nih, konten pertama tapi amburadul. Tonton ya. Please tonton, please. Iya. Terus. Bantu komen, saran. Tapi saran pasti sih. Karena selamanya kita ngobrol tadi dan kemarin lusa kita udah sering ngobrol soal konsep channel ini nantinya berkembangnya bagaimana, tapi ya tetap butuh saran dari yang lain lah intinya, saran dari yang lain. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa buat channel atas prinsip atau pengennya kita sendiri kan, ya bullshit gitu. Karena yang lihat bukan kita, nanti orang lain gitu kan. Nah, orang lain pengen relate-nya gimana. Jadi ada semacam, Jadi kita perlu banget saran ya gitu perlu dari banget teman-teman gitu ya, ya. perlu banget saran. Kalau bisa ya saran yang membangun gitu kan. Ya, enggak masalah hujatan, enggak masalah sih. Bebas aja menurutku. Hujat gak apa-apa sih, yang penting rame aja. Hujat enggak masalah sih. Kritik membangun no problem. Kita sikat semua ya. Kan kadang ada orang yang calon resbob. kan kadang ada orang yang nggak bisa ngasih saran, bisanya ngasih kritik gitu. Ya mungkin bisa jadi kritik itu jadi saran nanti kan gitu. Yep. Kan ini soalnya Yep. ya gimana cara kita nanggepinya ya. Oke, jadi segitu aja guys ya video dari kita, video konten pertama kita day one ya. Mungkin untuk selebihnya ya stay tune aja lah. Karena kita mungkin bakal lebih sering up di YouTube ya. Target kita berapa Kak? 100 konten pertama 100 video berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan 100 video ya. Nah, kalau 3 bulan kan 90 kan. Ya, target itu ya target. Semoga aja tercapai. Jadi segitu aja. Thank you buat kalian semua. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa share, komen, subscribe pastinya ya. Thank you guys semua. Gini. Tuh gini. Iya. Sumpah gue blasting banget anjing.